Nah, kalau pengaruh total lebih besar daripada pengaruh A ditambah B, berartinya ada pengaruh interaksi. Jadi mereka berinteraksi. Jadi berbeda antara faktor A sendiri dengan faktor B sendiri. Tetapi ketika mereka berkumpul, ada interaksi antara mereka. Gitu. Jadi dari 2 ANOVA kita bisa melihat apakah maaf, tadi saya teman-teman ya. Mana tadi saya? Sampai mana ya tadi saya? Oh iya, jadi mereka berinteraksi sehingga menyebabkan penyimpangan variasi antar rata-rata itu lebih besar dibandingkan masing-masing saja bertemu. Ada interaksi antar mereka. Seperti itu. Ya, cara menghitungnya adalah between dikurang SISR ya. Kemudian yang error ini adalah penyimpangan dari nilai masing-masing dengan rata-rata dari setiap kelompok uji. Jadi kita ingin melihat error ya tadi ya, variasi antar nilai dalam satu kelompok uji kombinasi antara faktor A dan faktor B. Jadi akan ada 6 kelompok. Akan ada 6 rata-rata. Ya, gitu. Nah, kemudian kita hitung DF ya, degree of freedom yang waktu itu kemarin kita pelajari. Ya, kita lihat degree of freedom-nya pentingnya dari cuman faktor A, faktor B sama interaction aja sih. Sama error ya. 4 ini degree of freedom yang penting. Apa aja degree of freedom yang penting? Sorry, bukan itu ya. Degree of freedom yang penting adalah ini sampai sini. Ya. Degree of freedom yang faktor A itu adalah P dikurang 1 ya. Jumlah variasi dalam faktor A. Degree of freedom yang B itu adalah Q dikurang 1. Q adalah jumlah variasi dalam faktor B. Kemudian dikurang 1. Kemudian degree of freedom interaksi adalah P-1 dikali Q-1. Ya. Kemudian degree of freedom error itu adalah N-1 jumlah sampel uji dalam setiap kelompok dikali jumlah variasi dalam faktor A dikali jumlah variasi dalam kelompok B. Kemudian untuk menghitung varians ya tinggal dibagi antara ini dengan ini. Dibagi. Kemudian nilai F adalah varians dibagi error. Varians dibagi error. Oke, kemudian nanti ketika kalian melihat F statistik atau tabel F, DF1-nya adalah ini untuk faktor A, DF2-nya adalah ini, degree of freedom error. Untuk melihat faktor B, F tabel faktor B, DF1-nya adalah DFB, DF2-nya adalah juga DFR. Untuk melihat tabel interaksi, DF1-nya adalah DFAB, DF2-nya juga sama, DF error. Begitu? Bisa terbayang? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak? Oke, kita langsung belum ya. Kita langsung masuk ke contoh. Jadi contohnya adalah ada penelitian yang mau meneliti efek pereda nyeri dari obat pereda nyeri. Obat pereda nyerinya ada 3. Obat pereda nyeri A, B, dan C. Kita ingin melihat efek 3 obat nyeri ini terhadap nyeri karena osteoartritis pada 2 gender, male and female. Oke, laki-laki dan perempuan. Oke, kemudian angka yang ada di sini adalah angka yaitu waktu. Time to pain relief. Jadi butuh waktu berapa lama hingga sakitnya itu hilang. Butuh waktu berapa lama hingga nyerinya hilang, ya.
mungkin sekitar menit ya. Misalkan yang ini adalah butuh waktu 22 menit hingga nyeri hilang, butuh waktu 25 menit hingga nyeri hilang, butuh waktu 26 menit hingga nyeri hilang, gitu ya. Oke. Nah, sekilas kita lihat dulu. N adalah jumlah nilai dalam setiap kelompok. Jumlah nilainya adalah N tadi adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kemudian misalkan kalau faktor A-nya adalah treatment, saya bikin faktor A-nya apa ya? Misalkan nanti di Excel kita lihat lagi ya, saya nulis apa. Faktor A-nya adalah treatment, misalkan faktor B-nya adalah meal, berarti P-nya itu adalah 3. Ada 3, A, B, C. Q-nya adalah 2, male and female. Ya. Oke. Kalau kalian disuruh menetapkan apakah hipotesis 0 dari desain penelitian ini, maka hipotesisnya ada 3. Hipotesis 0-nya ada 3. Pertama adalah apakah terdapat perbedaan waktu hilangnya nyeri dengan penggunaan obat anti nyeri yang berbeda. Hipotesis 0 yang pertama. Hipotesis 0 yang kedua adalah apakah terdapat perbedaan waktu hilangnya nyeri karena perbedaan gender. Itu hipotesis 0 yang kedua. Hipotesis 0 yang ketiga adalah apakah terdapat perbedaan waktu hilangnya nyeri karena interaksi antara jenis obat nyeri dan gender. Seperti itu ya. Ada 3. Kemudian tugas kalian kedua di ujian itu adalah menghitung F-table. Sehingga kalian menghitung dengan rumus yang ini semua. Ya. Nah, ini hasilnya, tetapi saya akan memperlihatkan Excel ya. Yang itu nanti akan kalian hitung manual. Oke, bawa kalkulator. Bentar ya. Sebentar ya. Recording Agak stop. lama ini Excel-nya keluar. Saya juga sekalian mengambil. Share screen.
Excel. Oke, ini tadi datanya. Kalau saya kalau saya ya, ini kelihatan nggak ini ya bayangannya? Kalau saya lagi menandain ini kelihatan ya? Oke, ini adalah datanya ya. Jenis treatment, kemudian ada jenis obat nyeri, kemudian ada 2 gender ya, perempuan, laki-laki dan perempuan. Kemudian nilai ini adalah waktu hingga hilangnya nyeri ya. Nah, kemudian N-nya adalah 5 tadi ya. Ada 5 nilai dalam setiap kelompok uji. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian P ya, nanti saya berikan Excel ya. P ini adalah jumlah level jumlah nilai dalam setiap kelompok uji. P adalah jumlah level pada faktor A. Nah, faktor A ini ada 3 ya. Faktor A-nya di sini treatment. Ini kebalik ke sini. Faktor A-nya itu adalah treatment, faktor B-nya adalah ya, ini gender. Ya benar-benar. Faktor A itu adalah gender, faktor B adalah treatment. Sehingga faktor A-nya di sini ada 2. Faktor A adalah gender, ya. Ini faktor A, male dengan female. Berarti P-nya ada 2, ya. Di sini sepertinya benar. Nah, faktor B-nya adalah female. Ya, faktor B female. Faktor B adalah treatment. Ada treatment A, treatment B, treatment C. Obat anti nyerinya ada 3 jenis. Oke. Kemudian kita perlu menghitung, kita akan menghitung pertama adalah sum of square between. Sum of square between tadi rumusnya adalah N dikali rata-rata untuk setiap kelompok uji dikurangi dengan grand mean ya. Rata-rata total yang kemudian dipangkatkan 2 kuadrat ya, sum of square. Square itu adalah kuadrat. Kemudian di sum, makanya namanya SS, sum kumulasi dari square ya, dari kuadrat varian. Gitu. Nah, maka di sini kalian nanti di ujian hitung rata-rata dari setiap kelompok kecil ini ya, rata-rata dari kelompok ini, rata-rata dari kelompok ini, rata-rata dari kelompok ini, dan seterusnya. Jadi akan ada 6 rata-rata. Male A, male obat A, laki-laki obat A, laki-laki obat B, laki-laki obat C. Perempuan obat A, perempuan obat B, perempuan obat C. Oke? Nah, ini berbeda dengan min yang akan kalian gunakan ketika menghitung faktor. Ingat ada sum of square between, ada sum of square faktor A, ada sum of square faktor B. Kalau kalian menghitung min untuk kebutuhan penghitungan sum of square between faktor A dan faktor B, kalian menghitungnya minnya akan ada 5 min. Kalau tadi akan ada 6 min. Kalau yang ini ada 5 min, yaitu min dari male. Jadi ini minnya. Min dari female, maka ini minnya semua. Min dari A, maka ini minnya semua. Kelihatan kan kalau saya highlight kan? Ya. Kalau min dari B, berarti ini minnya semua. Min dari C, ini minnya semua. Ya? Oke, paham? Bisa dipahami nggak, Wenda? Bisa ya? Jadi akan ada perbedaan min. Ada min setiap kelompok kecil dengan min setiap variasi faktor A dan min setiap variasi faktor B. Oke? Nah, ini ya, ini kalian lihat nih di rumusnya itu. Average C4 sampai C8 dan seterusnya. Oke? Nah, kemudian kalian perlu untuk menghitung grand min, min total. Artinya di sini lihat di sini rumusnya, average dari semuanya C4 sampai C18, D4 sampai D18. Jadi ini semua di average ya, berarti dijumlahkan lalu dibagi dengan 15 yang male, 15 yang female, berarti 30. Jumlahkan semuanya lalu dibagi 30. Jadi nanti kalian akan menghitung pakai kalkulator, bukan pakai Excel ya.
Jadi kalian tulis di lembar jawaban, bikin tabel aja biar mudah. Kayak ini boleh tabelnya. Kemudian kalian hitung average-nya adalah pakai kalkulator. Ya. Kemudian sudah dapat jadi nih min dari setiap ya, silakan ya. Mohon maaf Ibu, saya izin tanya tadi Silakan. masih bingung bilang kalau grade min itu dia ada 15 mil, 15 mil itu dari mana ya? Ini kalau kamu hitung nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sampai 30. Jadi akan ada 30 pembaginya. Tuh? Oh ya, paham Ibu. Iya. Oke, good ya. Oke, sip. Ya, jadi untuk grand min dibagi 10. Ya. Oke, kemudian udah dapat minnya semua yang kita butuhkan. Habis itu kita kurangi setiap min kelompok dengan grand min lalu dikuadratkan. Ya, di atasnya saya tulis nih. A, B, I, J rata-rata dalam setiap kelompok uji dikurangi grand min X. Kemudian dikuadratkan. Nah, ini yang kalian perlu bikin tabel. Ya. Selisih terhadap min kemudian dikuadratkan. Nih ya, lihat rumusnya yang ini. C27 adalah 24,8 dikurangi grand min adalah 22,43 dikuadratkan. Semuanya seperti itu. C28 dikurang grand min dikuadratkan. Kalian lihat ini ya, yang fx ya, yang paling atas ya. Kemudian yang bawah adalah C29 dikurang 22,43 dikuadratkan, C30, C31, C33. Jadi kita mendapatkan kuadrat dari penyimpangan setiap rata-rata kelompok terhadap rata-rata total. Ya, lalu kita hitung SSB. Ingat tadi SSB rumusnya yang saya kuningin ini. N dikali sum atau summary dari bukan summary, sum ya, summation. Perjumlahan dari semua penyimpangan tadi. Ya, maka di sini rumusnya lihat di fx bagian atas. N adalah 5 kan? Ya, N adalah 5. 5 dikali sum dari E27 sampai E32. Ya, saya tulis di sini aja sum. Biar kalian ingat sum. Ya, sehingga SSB-nya adalah 906. Oke, kita bandingkan ya. Nih, beda dikit, beda 0, komaan ya. Ini sum of square-nya adalah 907. Ya, mungkin perbedaan pembulatan koma. Oke. Nah, lanjut ya. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak. Oke, lanjut perhitungan. Sekarang menghitung sum square untuk setiap faktor. Nah, ini untuk kebutuhan perhitungan sum of square between setiap faktor, kalian harus menghitung rata-rata dari kelompok yang berbeda. Silakan Adin Dita. Iya Bu, sebelumnya maaf tadi agak putus-putus di grand min itu. Tadi ngitung grand minnya bagaimana ya Bu? Ya. Grand min, oke, bagus. Grand min adalah menjumlahkan seluruh nilai dari seluruh kelompok dibagi dengan jumlah seluruh sampel. Jadi 22 ditambah 25 ditambah 26 ditambah 27 ditambah 24 dan seterusnya sampai ditambah 12, lalu ditambah 21 ditambah 19 ditambah 18 seterusnya sampai ditambah 29, kemudian dibagi 30. 30 itu adalah jumlah ini. 1 2 3 4 dan seterusnya sampai sini itu adalah 30. Terbayang Anindita? Terbayang Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Nanti kalau kalian baru sadar kalian nggak ngerti, lihat di rumus yang ada di Excel ini ya. Oke? Oke. Ya, kita balik lagi ke perhitungan sum of square between-nya untuk setiap faktor. Ya, ingat di sini perhitungan rata-ratanya berbeda. Oke? Nah, untuk rata-rata yang kita hitung itu bukanlah rata-rata dari masing-masing dari 6 kelompok uji. Tetapi rata-rata yang kita hitung di sini adalah untuk masing-masing kelompok dalam satu saja variabel independen. Ya, yaitu pertama sum of square between yang faktor A atau yang gender. Ya, itu ada 2 jenis gender, male dan female. Sehingga kita hitung min yang male dengan min yang female.
Min yang male maka C4 sampai C18. Tuh, lihat fx bagian atas, average C4 sampai C18. Jadi 22 tambah 25, 26 tambah 26, seterusnya sampai 12 dibagi 15. Oke, dapatlah nilai 19,2. Kemudian min female. Min female kalian tambahkan, min female rumusnya di sini adalah D4 average dari D4 sampai D18. Jadi kalian hitung manual pakai kalkulator, nanti 21 ditambah 19 ditambah 18 dan seterusnya sampai 29 dibagi 15. Dapatlah 25,7. Oke. Begitu juga min A. Min A kalian dapatkan dari ya average C4 sampai C8, D4 sampai D8. Jadi kalian average kan male yang A dengan female yang A. Pokoknya semua nilai dalam A, dalam obat nyeri A, male maupun female itu ditambahkan, dicari average-nya. Oke? Jadi 22 ditambah 25 tambah 26 tambah 27 tambah 24 tambah 21 tambah 19 tambah 18 tambah 24 tambah 25 dibagi 10. Itu ketemu min untuk A. Min untuk B itu berarti adalah obat nyeri B pada lelaki ditambah obat nyeri B pada wanita, dicari average-nya. Min C itu juga sama. Nilai pada obat nyeri C pada pria di average ditambahkan dengan nilai pada obat nyeri C pada wanita, kemudian dicari average-nya. Itu kita dapatkan minnya. Jadi ada 5 min untuk menghitung SSB faktor. Untuk menghitung SSB between tadi akan ada 6 min. Oke? Nah, kemudian seperti biasa, seperti yang ini, kita cari selisih antara min yang tadi dihitung dikurangi dengan min grand min total dikuadratkan. Ya, min faktor dikurangin grand min dikuadratkan. Jadi yang min ini nilai I27 yaitu 19,2 dikurangin grand min. Grand minnya 22,43 yang tadi. Sama, grand min selalu ini. Saya kasih warna ya. Grand min selalu ini nih. Saya kasih warna apa ya? Merah. Ya, grand min ya. Selalu 22,43. Nggak enak ya. Cari yang lebih soft ya. Nah, semua warna sudah dipakai, pink saja pink. Ya, jadi grand min selalu sama, 22,43. Oke, jadi kuadratkan. Oke, dapat semuanya. Lalu kita hitung sum of square between yang faktor A dengan sum of square between yang faktor B. Ya, rumus sinyal. Rumusnya adalah yang tadi, ya. N untuk faktor A, rumusnya adalah sum of square faktor A, rumusnya ada sum of square between faktor A, rumusnya adalah N dikali Q. N adalah jumlah total masing-masing kelompok uji dari 6 uji, ya, 5, 5, 5, 5. Q adalah jumlah variasi pada faktor B, faktor temannya, bukan faktor diri dia sendiri ya. Ingat, Q itu faktor temannya, bukan faktor A. Jadi kalau kalau nyari SSA, perkaliannya adalah dengan faktor dengan jumlah variasi dari faktor B. Kalau nyari SSB, perkaliannya adalah jumlah variasi pada faktor A. Ya, jadi N dikali Q untuk SSA dikali selisih dikuadratkan tadi. Ya, sehingga di sini yang gender. Ya. 5 dikali 3 karena ada 3 variasi obat nyeri. Obat nyeri A, B, dan C. 5 dikali 3 dikali sum dari K27 dan K28. Jadi hanya masukkan selisih dari male dan penjumlahan dari male dan female saja. Jadi jangan semuanya dimasukin ya, jangan ini semua dimasukin. Kalau ini sinyal kayaknya. Masih terdengar nggak suaranya? Masih, Bu. Oke. Untuk menghitung sum of square between yang gender, ya, yang disamkan itu hanyalah dari male dan female, 27, K27 dan K28. Oke? Jadi hanya dari 2
selisih min dari male dan female. Selisih min yang ABC, selisih min yang ABC tidak disertakan dalam perhitungan ini. Paham? Ingat ya. Nah, untuk yang sum of square between treatment, perhitungannya adalah N dikali jumlah variasi dari faktor A, faktor temannya, P, dikali summation sum dari selisih min dari obat nyeri A, B, dan C saja. Jangan ada yang dari male dan female. Ya, ini lihat rumus fx ya. 5 kali 2 kali sum dari K29 dan K31. Ya, yang gender tadi K27 itu K28. Kalau yang treatment K29, K30, K31. Bisa dipahami? Jadi sum of square between yang gender adalah 303. Sum of square between yang treatment adalah 71. Kita lihat ya. Sum of square between yang treatment adalah 71, ya ini tadi bawahnya ya. Yang treatment adalah 71. Ya, yang gender adalah 313. Yang treatment adalah 71, yang gender atau seks ya di sini gender seks adalah 313. Bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Jangan malu-malu ya nanya besok ujian. Oke, lanjut. Saya dari tadi lihat PPT nggak kelihatan sama kalian, bentar. Saya dari tadi bolak-balik ke PPT nggak kelihatan ya. Saya tunjukkan. Nah, ini bandingkan ya. Tadi sum of square between adalah 906, sum of square treatment adalah 71, sum of square gender adalah 313. Kita lihat di tabel yang misalkan kalian akan dapatkan dari SPSS. Yang sum of square between keseluruhan itu adalah yang model di sini tertulisnya. Ya, itu 907. Beda dikit ya karena pembulatan. Tadi kita 906. Yang sum of square between treatment itu 71. Sama ya, tadi kita 71 sama sekian. Yang gender atau di sini seks itu adalah 303. Sama dengan yang kita hitung ya. Oke, kita balik lagi. Sekarang kita hitung sum of square interaction. Sum of square interaction adalah rumusnya SSB dikurang SS faktor gender dan dikurang SBSB faktor treatment ya, sehingga di sini 906 dikurangin 313 dikurangin 71 ya, ini ada rumusnya. Kemudian dapatlah 521. Errornya adalah 521 ya. Kita lihat di PPT errornya interaction ya, cara ngomong saya interaction. SSB dikurang SSB dikurang SSB. SSB ini SS between total, SSA adalah SS between faktor A, SSB yang kedua adalah SS between faktor yang kedua ya. Jadi 906 dikurangi 313 dikurangi 71, 521. Sehingga sum of square untuk interaction-nya adalah 521. Sama ya, interaction ini treatment kali seks. Itu maksudnya interaksi antara treatment dengan seks atau treatment dengan gender ya. 521 sama. Sekarang kita cari error. Ya, error atau residual. Nah, itu tadi error adalah penyimpangan masing-masing nilai uji terhadap min total. Ya, sehingga rumus bukan min total. Penyimpangan masing-masing nilai uji terhadap min dari setiap kelompok uji. Ya, sehingga min kelompok uji akan ada 6 min. Oke. Nah, ini lihatlah di sini. Ya. Nih, C4 22 dikurangin 24,8. Kenapa 24,8? Karena yang ini tadi di bawah pas ngitung SSB, min male A adalah 24,8. Ya, yang bawah 0,04 itu didapat dari C5 dikurangi 24,8 dikuadratkan. Ya, ini kuadrat ya rumusnya. Nah, yang B ini 11,56 didapat dari mana? Saya highlight. Didapat dari C9. C9 ada C9 mana tadi? C9 itu ini. Dapat dari ini dikurangi dengan 17,4 ini. Min male B. Nah, ini
14 ini ada pada male B. Kemudian di kurang 17,4 kuadrat. Oke. Kalau yang ini misalkan warna oranye, ya, dia adalah C14, ya, dikurangi dengan 15,4 ini adalah min male C. Karena dia adalah kelompok male C. Kuadratkan. Oke. Terus yang ini adalah D14 dikurangi 21,4 itu adalah min female A. Karena ini adalah female A. Yang ini 4,84 didapatkan dari D9 itu dari female A dikurangi dengan rata-rata dari female A yaitu female B yaitu 23,2. 21,16 didapatkan dari D14 yaitu dari female C dikurangi dengan rata-rata dari female C yaitu 32,4. Itu dikuadratkan, ya. Jadi ini adalah selisih antara setiap nilai dikurangi dengan min dari setiap kelompok, ya, kemudian dikuadratkan. Sudah dapat ini nilai ini semua, lalu kita hitung SSE. SSE adalah summary dari summation dari semua ini, dijumlahkan semuanya sesuai dengan rumus yang ini, ya. Error adalah summation dari XMIJ dikurangin ABIJ dikuadratkan. Oke, dapatlah nilai SSE 224,4. Ya, 224. Nih, 204,4. Error kali SU, error skor residu. Ya. Kemudian kalian hitung degree of freedom. Misalkan degree of freedom between adalah P dikali Q per 1. Ya, tadi P-nya adalah jumlah treatmentnya ada 3. Q-nya adalah jumlah 2. 3 dikali 2. Ya, tadi mana between? 3 kali 2 dikurangi 1. 6 dikurangi 1, 5 ya. Sama nih, 5. Degree of freedom between ada 5. Nah, kemudian yang treatment. Degree of freedom-nya treatment adalah yang treatment itu faktor A ya, misal jumlah variabel dari faktor A dikurangi 1. Faktor B jumlah variabel dari faktor B dikurangi 1. Ya. Treatment kan ada 3 jenis. Total jadi 1, 2, A, B, C. Jadi ada 3 dikurangi 1 jadi 2. Gender male female 2 dikurangin 1 jadi 1. Oke. Kalau yang interaksi adalah P dikurang 1 dikali Q dikurang 1. Artinya adalah P kurang 1 2 tadi kan. Q kurang 1 1. Maka 2 kali 1 adalah 2. Ya, yang error adalah N-1 dikali P kali Q. N-1 ya. N adalah 5 kan. 5 dikurang 1 4. 4 dikali 3 dikali 2. 4 kali 3 12 kali 2 24. Maka errornya adalah 24. Ya. Oke. Bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau total ini saya agak lupa ya. Cuman kalau nggak salah ini adalah jumlah dari model, jumlah dari between total ditambahkan dengan dengan error kalau nggak salah. Ya, atau treatment ditambah sex tambah error. Tapi nggak terlalu penting ya. Total ini nggak dipakai kok. Saya jadi nggak terlalu ingat. Gitu. Kemudian mean square tinggal dibagikan ini dengan ini. Mean square didapat mean square yang penting itu ada. Mean square yang penting tuh F value-nya ini doang ya. Sex sama infection. Sehingga F-nya nilainya yang penting dihitung adalah ini, dan ini. F yang ini dihitung dari ini dibagi ini. F yang 33,5 dihitung dari ini dibagi ini.
F yang 27,9 dihitung dari 521,9 dibagi. Paham? Nah, sampai sini. Kemudian kita mendapatkan F ya, 19,4. F yang dilihat hanya yang 3 ini ya. Oke. Kalau kita hitung manual, kita tidak akan mendapatkan VP value. Ya, Lia, silakan. Ya, Lia, silakan. Tadi kan dikatakan kalau F yang itu kan dia 313,6 dibagi 1. Lalu kenapa hasilnya 33,5? Yang mana ya? Yang ini bukan F. Oh, sorry, bukan F. Maaf, salah ngomong saya. Makasih ya, Lia. Itu tadi adalah rumus min F square ya. Oke, sorry saya ulang ya. Lupakan yang tadi. F value dan P value yang perlu dihitung adalah 3 ini saja. Maka min square atau variance ya, variance yang perlu kita hitung hanya 3 ini saja. Oke, 35,7 didapatkan dari 71,5 dibagi 2. 313,6 didapatkan dari 31,6 dibagi 1. 260,9 didapatkan dari 521,9 dibagi 2. Oke, jadi mean square atau varian, nama lainnya adalah MS ya, variance atau mean square, didapatkan dari sum of square dibagi DF. Jadi didapatkan dari sum of square dibagi DF. Makanya yang ini didapatkan dari ini dibagi ini. Begitu, Lia. Bagaimana, Lia? Oke? Makasih, Bu. Bisa dipahami? Iya, makasih ya udah dikoreksi ya. Oh, ini belum seri Zoom recording. Recordingnya udah ngaco berarti nih. Ya udahlah ya. Kan saya tidak benar memberikan juga ya recording agar tadi ada yang bocor ya. Oke. Nah, ya. Jadi kalian menghitung mean of square. Oke. Nah, F dihitung dengan ada yang ingat? F yang perlu kita hitung hanya 3 ini. Ya, bagaimana menghitungnya? 35,7. Semua sum of square between dibagi dengan error. Jadi 0,8 didapat 35,7 dibagi 9,4. 33,5 dihitung dari 313,6 dibagi dengan 9,4. Betul nggak tuh, coba hitung ya. 27,9 didapatkan dari 260,9 dibagi 9,4. Betul nggak, dicoba? Betul, Ibu. Oke, betul ya. Alhamdulillah. Oke, jadi F dihitung dari mean of square masing-masing dibagi mean of square error. Ya, kemudian selanjutnya apa? Sama seperti one way ANOVA. Kita lihat F table, lalu kita bandingkan F hitung dengan F table. Ya, kemudian kita lihat satu-satu. Untuk treatment F table-nya berapa? Kita lihat dulu DF1 adalah 2, DF2 adalah error. DF2 selalu DF error. Jadi dia 2 dan 24. Kita lihat F table ya. Nanti kalian akan mendapatkan F table dan kalian harus bisa tadi apa? 2 sama 24 ya. Ya tadi ya. Duh, lama ya. Ini DF1 adalah 2. DF1 adalah 2. DF2 adalah 24. Artinya F table adalah 3,4. Oke, berarti jika F hitung lebih dari 3,4, maka kita mendapatkan P value kurang dari 0,05. 3,4. Kita lihat tadi hasilnya 3,4 ya. Kita lihat tadi hasil perhitungan kita. F-nya adalah 3,8, yaitu ya tadi 3,4 ya, ini 3,8.
Artinya F hitung 3,8 lebih dari F tabel 3,4. Artinya p-value kurang dari 0,05. Ketika dicek di statistik, aplikasi statistik memang p-value-nya kurang dari 0,05, yaitu 0,03. Artinya signifikan, terdapat perbedaan signifikan. Berarti kita menolak hipotesis nol yang treatment. Artinya adalah ada pengaruh perbedaan jenis obat nyeri terhadap waktu hilangnya nyeri. Ya, jadi obat nyerinya itu betul-betul menurunkan nyeri dan berbeda antar mereka penurunan nyerinya. Kemudian seterusnya kita lihat contoh kedua ya. Untuk yang gender atau seks, DF1-nya 1, DFR atau DF2-nya 24. Jadi 124. Kita lihat 124 berapa nilai F tabelnya? Berapa? Ada yang bisa nembak? 124, ada yang bisa baca? 124 berapa nih berarti F tabelnya? 26. Betul, bagus sekali ya. Jadi 4,26. Maka signifikan jika F hitungnya lebih dari 4,26. Kita lihat tadi F hitung kita berapa? F hitung kita untuk seks adalah 33,5. Artinya jauh lebih besar dari 4,26. Berarti p-value kurang dari 0,05. Jauhnya, bedanya jauh kan, 33,5 dari 4,26. Makanya p-value-nya kecil banget, 0,0001. Ya, nah makanya tanpa aplikasi statistik pun kalian bisa bilang p-value kurang dari 0,05 karena F tabelnya lebih dari, karena F hitungnya lebih besar daripada F tabel. Kemudian kita lihat yang error, yang interaction ya, treatment dan seks, interaksi antara treatment dan seks 27,9. F hitungnya. DF1-nya adalah 29, DF2-nya adalah DF error yaitu 24. 224 tadi sama dengan yang ini ya. 3, ya. Yang ini ya. Ini juga kan 224 ya. Tadi saya ingat 3,4 ya, 3,4. Ini kita 27,9. Maka sama kayak 33,5. Itu lebih kurang dari 0,05 dan kecil sekali P-nya. Karena jauh. Ya, artinya 3 H0 tadi kita tolak semua. Ya kan? H0 yang pertama kita tolak karena signifikan, H0 yang kedua kita tolak karena signifikan, H0 yang ketiga kita tolak karena signifikan. Maka kesimpulan dari penelitian ini adalah 1. Perbedaan obat nyeri menyebabkan perbedaan waktu hilangnya nyeri. 2. Perbedaan gender menyebabkan perbedaan waktu hilangnya nyeri. 3. Terdapat pengaruh antara interaksi jenis obat nyeri dan gender terhadap waktu hilangnya nyeri. Itu ya, itu adalah kesimpulan. Jadi kalian harus bisa mengambil kesimpulan dari atas nilai F, bandingan nilai F hitung dan F tabel yang kalian lakukan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kita habis ini bahas crosswalk, lalu lihat secara sebentar aja ya, karena yang paling penting perhitungan, tapi nanti akan saya tunjukkan SPSS-nya. Tetapi yang paling penting tadi adalah perhitungan, karena itu yang akan keluar ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan sampai sini? DF tidak saya masukkan ke Excel ya, tapi ada tabelnya. Silahkan pelajari sendiri karena tadi kita sudah konfirmasi bersama ya, mudah ya cara menghitungnya. Oke, ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada kita masuk post-hoc. Di sini kita nggak terlalu dalam membahas post-hoc ya. Intinya post-hoc ini uji yang dilakukan setelah kita mendapatkan nilai signifikan dari uji statistik yang kita lakukan, yaitu uji ANOVA. Dia digunakan only after, hanya setelah kita menemukan nilai statistically signifikan. Jadi kalau nilai p-value-nya signifikan, maka kita melakukan post-hoc. Sehingga kalau hasil dari one way ANOVA maupun two way ANOVA-nya tidak signifikan, p-value lebih atau sama dengan 0,05, maka kita tidak melakukan post-hoc. Ya, dan post-hoc ini dilakukan untuk mengetahui ya
perbedaan yang tadi kita bilang statistically difference, ya kan, statistik berbeda secara signifikan. Perbedaannya itu sebenarnya berasal dari kelompok yang mana? Nah, itu dilakukan dengan uji post hoc. Oke, apakah antara apakah antara obat nyeri A wanita dengan obat nyeri A pria? Apakah antara obat nyeri A laki-laki dengan obat nyeri A perempuan, obat nyeri B laki-laki? Seperti itu. Ya, jadi kita akan bisa tahu. Oke. Nah, untuk post hoc kita tidak mempelajari jenis-jenis post hoc itu ada banyak sekali, ya. Misalkan ya, ini kita contohkan nama-namanya, ada Bonferroni, Tukites, lalala, Lili. Yang terkenal aja saya sebutkan ya. Bonferroni terkenal, Tuki terkenal, bisa disebut Tuki, bisa disebut Tuki hanya significant difference ya. Kemudian yang terkenal lagi adalah Dunet terkenal ya. Dunet terkenal, LSD terkenal. Jadi yang paling terkenal memang Bonferroni, Tuki, Dunet. Itu yang paling terkenal. Jadi mungkin setidaknya kalian tahu perbedaan antara itu ya. Bonferroni, Tuki, Dunet, dan apa tadi saya bilang? Udah ya. Bonferroni, Tuki, dan Dunet, LSD. Bonferroni, Tuki, LSD, sama apa tadi saya bilang? Lupa. Ya udah lah ya, itu ya. Bonferroni, Tuki, Dunet, sama apa sih? LSD ya. Oke. Nah, maaf ya, masih bahasa Inggrisnya. Tapi ini soalnya nggak apa-apa ya. Tidak masuk kisi-kisi saya. Tapi yang penting kalian tahu ya. Oke. Jadi ketika kita memilih, kita mau menggunakan jenis pos apa, ini adalah beberapa timbangan yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita mau konservatif mau sekonservatif apa dan mau seliberal apa. Apa itu konservatif, apa itu liberal? Ya, konservatif adalah ketika kita mementingkan type 1 error. Oke, liberal adalah ketika kita mementingkan type 2 error. Jadi kalau kamu konservatif, kamu sangat meminimalkan type 1 error. Kalau kamu liberal banget, kamu sangat meminimalkan type 2 error. Pernah dengar apa itu type 1, type 2 error? Dari wajah-wajahnya kayaknya nggak pernah dengar. Benar nggak? Ya, type 1 error adalah false positive error. Artinya type 1 error ini adalah kita mengira bahwa ada perbedaan signifikan, padahal enggak. Kalau kita pasang p-value-nya kurang dari 0,05, maka type 1 error kita adalah 5%. Karena ada 5% kemungkinan dia berasal dari populasi yang sama. Jadi type 1 error kita masih ada 5% kesalahan dalam mengambil kesimpulan tersebut. Kalau p-value kita adalah 0,05. Kalau p-value kita kurang dari 0,05, maka kita ada kurang dari 5% kemungkinan salah menganggap ada perbedaan signifikan. Oke, makanya disebutkan kalau kita mementingkan type 1 error, maka kita konservatif. Artinya kita nggak mau salah mengira adanya perbedaan signifikan. Jadi kita ketat banget nih dalam memberikan standar kapan itu adalah berbeda signifikan. Makanya disebut konservatif. Kalau liberal artinya kita sangat mementingkan type 1 error. Kita sangat meminimalisir type 2 error. Type 2 error itu adalah false negative. Artinya kita bilang dia tidak berbeda signifikan, padahal sebenarnya berbeda signifikan. Jadi kalau p-value kita 0,05, maka type 2 errornya adalah 95%. Ya, jadi kalau p-value-nya adalah 0,05, ya, ada 95% bahwa itu gimana? Salah ya.
Kalau p-value-nya adalah 0,05%, oke, maka ada 95% kemungkinan dia sebenarnya berasal dari populasi yang berbeda. Ya, jadi ketika p-value adalah 0,05%, ketika p-value adalah 0,05, maka kita punya 5% type 1 error, 95% type 2 error. Ya, ada 5% kemungkinan kita false positif. Jadi kita kira nggak ada, tapi kita bilang ada. Ada 95% dia false negatif. Kita kira nggak ada, padahal ada perbedaan. Gitu ya. Nah, kalau Bonferroni dia itu paling konservatif. Artinya dia sangat melindungi type 1 error. Jadi sulit untuk menemukan signifikansi secara statistik. Gitu. Ibaratnya kamu milih suami itu susah banget gitu, kalau buat cewek. Itu adalah Bonferroni. Ya, Bonferroni ini sebenarnya adalah perhitungannya adalah multiple t-test dengan p-value dikurangi dibagi dengan jumlah kelompok. Kalian nggak perlu tahu ya, ini maksudnya nggak perlu hafal, tapi ini saya memberikan informasi saja. Jadi Bonferroni itu perhitungannya adalah multiple t-test. Jadi seperti melakukan t-test dengan p-value yang dibagi jumlah kelompok. Jadi kalau jumlah kelompoknya itu adalah 6 kayak yang tadi kita lakukan di 2NO, ya, maka Bonferroni itu p-value-nya adalah 0,05 dibagi 6 alias 0,003, di mana post hoc akan dibilang signifikan untuk kelompok uji tersebut jika p-value-nya kurang dari 0,0003. Maka hanya ada 0,3% kemungkinan kalian salah menyebutkan itu adalah berbeda signifikan. Jadi dia sangat konservatif. Kalau Tukey, ya, dia juga sama, sangat konservatif seperti description. Ya, nah bedanya kalau Tukey test dibandingkan Bonferroni, Tukey test itu adalah ketika kita membandingkan dari banyak kelompok, biasanya sekitar di atas 5. Itu lebih bagus jika menggunakan Tukey test. Kalau di bawah 5, Bonferroni juga udah cukup. Tetapi Bonferroni dan Tukey itu sama-sama sangat konservatif. Sangat dalam memilih jodoh. Sangat dalam sehingga kita bisa menyebutkan berbeda secara statistik. Seperti itu. Tidak mudah bilang berbeda secara statistik dia. Ya. Nah, itu untuk Bonferroni, untuk Tukey test variansnya harus homogen, jumlah nilai dalam setiap kelompoknya harus sama. Jadi misalnya yang tadi N-nya itu harus sama, 5 semua untuk setiap kelompok uji. Ya, kalau different group size nggak bisa pakai Tukey, pakai shift ya. Different variance nggak bisa pakai Tukey, harus pakai Ghirns-Howell, gitu ya. Tapi yang seringnya memang Bonferroni dan Tukey karena seringnya sama, ya. Oke. Kemudian yang terkenal lagi adalah Dunet. Nah, Dunet ini adalah jika kita melakukan Dunet ini konservatif banget ya. Konservatif, ya cukup konservatif, sangat konservatif juga sama. Ini adalah Dunet ini bisa digunakan juga ketika variasinya itu tidak homogen. Ya. Dunet ini tetapi paling terkenal ketika dia digunakan untuk ketika post hoc-nya itu hanya diuji antara kelompok uji dengan kontrol. Jadi pembandingnya adalah dengan kontrol. Misalkan anti diabetes, kita melihat perbedaan kadar gula darah pada mencit dengan perbedaan konsentrasi ekstrak saja. Ya, kemudian ada yang tidak diberi ekstrak, itu berarti kelompok kontrol. Jadi ada kelompok mencit yang tidak diberi ekstrak, ada kelompok mencit yang diberikan 50%, 70%, dan 90% misalkan. Nah, post hoc-nya adalah kalau pakai Dunet itu kita lakukan ketika 50% dibanding kontrol, 70% dibanding kontrol, 90% dibanding kontrol. Tetapi kalau kita tidak hanya itu yang kita lakukan, selain kita menghitung 50 banding kontrol, 70 banding kontrol, 90 banding kontrol, selain itu kita juga melakukan 50 banding 70. Apakah ada perbedaan kadar gula darah antara mencit yang diberikan 50% ekstrak dengan 70% ekstrak? Apakah ada perbedaan pada kadar gula darah antara 70% ekstrak dan 90% ekstrak? Maka kita tidak bisa menggunakan Tukey test. Kita tidak bisa menggunakan Dunet. Kita pakainya adalah Tukey juga.
ya. Jadi memang biasanya memang kalau dia sedikit Bonferroni, kalau dia banyak Tuki, kalau dia itu hanya dengan kontrol saja maka pakai Dunet boleh. Gitu ya. Memang biasanya 3 itu saja. Oke? Oke. Nah, jadi sampel size ya. Kalau sampel size-nya itu sama antar kelompok, maka kita biasanya pakai yang 3 tadi, yang terkenal tadi ya. Jumlahnya sama-sama 5 antar kelompok. Kalau ada yang 5, ada yang 4, ada yang 3, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7, itu beda-beda. Beda, jangan pakai yang 3 tadi. Ya, variability antar kelompok. Jadi kalau misalkan Bonferroni sama Tuki, itu variability-nya harus homogen. Variansnya harus homogen. Kalau Dunet bisa nggak homogen. Ini udah ya tadi ya. Recommended ini boleh. Ini yang tadi saya jelaskan itu sudah mewakili ya. Oke. Ini juga sudah. Ini juga sudah. Oke, SPSS mungkin saya tunjukkan sekilas ya. Waktunya sudah habis. Jadi mungkin, nah tapi permasalahannya apakah saya menyimpan ini? Bentar ya. Tadi udah saya simpan belum ya SPSS-nya. Takut lama soalnya. Kenapa ini nggak bisa buka ya? Kayaknya udah mau pulang ya deh. Oh ini deh. Wah hilang. Wah ulang lagi nggak apa-apa. Oh no bukan. Salah. Oke. Sebentar. Saya tunjukkan SPSS ya. Sebenarnya seperti ini. Jadi SPSS adalah salah satu dari jenis aplikasi statistik yang bisa digunakan. Sebenarnya saya sendiri lebih sering menggunakan aplikasi statistik yang lain ya, yaitu adalah GraphPad. Jadi aplikasi-aplikasi yang kenal itu adalah SPSS, GraphPad, dan R. Kalau R itu yang paling susah, dia harus menggunakan coding. Jadi tidak ada menu-menu, tapi kalian melakukan coding. Jadi SPSS hanyalah salah satu dari jenis aplikasi statistik yang kalian gunakan. GraphPad itu sangat mudah, karena dia bahkan bisa mendeteksi kita bagusnya pakai jenis apa. Gitu ya. Oke, sudah terlihat SPSS-nya? Sudah? Belum ya? Iya, oke. Nah, sudah terlihat SPSS-nya? Sudah ya? Oke, kita lihat, masukin variable view. Di sini yang pertama namanya adalah treatment. Ya. Yang kedua adalah gender. Kemudian adalah ini apa tadi? Pain ya. Ini maksudnya waktu hingga nyerinya hilang ya. Ini tidak ada. Nah, ini tadi saya salah. Nah, ininya variable view lagi, semuanya numerik. Tabelnya yang ini dilengkapi. Values ya. Valuesnya kalau treatmentnya 1 artinya obat drug A. Ya. Kalau 2 artinya drug B. Kalau 3 artinya drug C. Oke. Yang gender 1 artinya male, 2 artinya female. Tadi male female kan? Saya lupa. Male female betul ya. Oke. Nah, terus saya copy paste ya. Taruh ini dulu. Nah, ini measure-nya nominal semua ya. Nominal karena dia numerik ya. Kemudian di sini treatmentnya tadi. Nah, ini saya copy paste kan. Di sini male female ini semuanya saya copy paste tadi. Nah, ini harusnya saya ubah nih. Salah. Ya. Jadi yang ini harusnya di bawah sini semua. Ya.
kayak gini. 21 X jadi 2 kayak gini. Sebentar, ini saya hapus saja. Clear. Nah, saya masukkan biar mudah copy, kemudian dimasukkan di sini di bawahnya ya. Nah, yang ini berarti dia adalah yang male dulu ya, male. Tadi kan satu itu male ya, satu itu male, betul. 1 sampai nomor 15. Nah, di sini 2 ya, female ya tadi ya. Kemudian di sini ganti-gantian setiap 5 dia adalah obat nyeri yang berbeda. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi, balik lagi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, pertama sekarang kita mau ini semua sudah terinput ya. Pertama kita mau melakukan normalitas, uji normalitas ya. Nah, beda banget ya dengan one way ANOVA. Kalau one way ANOVA kemarin kita lakukan deskriptif, analitik, kita langsung bisa melakukan uji normalitas, deskriptif, explore. Kemudian kita melakukan ANOVA-nya adalah compare mean sama one way ANOVA. Nah, kalau yang two way ANOVA di sini kita pilih dalam general linear model dulu dan univariat. Univariat di sini maksudnya adalah jumlah variabel dependennya hanya ada satu, yaitu pain killing. Makanya dia pakainya adalah univariat ya. Jadi jumlah variabel dependennya adalah satu, makanya dia di sini univariat ya. Jadi univariat, sebelum normalitas kita lakukan ini dulu. Treatment masuknya adalah di faktor ya. Treatment maksudnya di fixed factor karena dia variabel independent. Gender masuknya di fixed factor karena dia variabel independent. Pain masuknya di dependent variable. Oke. Kemudian ini setelah itu kita lakukan save ya. Habis itu kita pilih standardize, continue ya, lalu oke. Setelah itu kita abaikan hasilnya ya, kita tidak melihat hasil ini, diabaikan ya, karena ada standardize itu ya, jadi no. Kemudian kita lakukan coba ya, masih nggak tadi, bentar. Masih ada ya di sini ya, dependent variable, fixed factor masih ada, terus save-nya standardize. Jadi ini hanya diperlukan untuk kita melakukan normality ya, perhitungan yang tadi setting tadi standardized itu. Kemudian untuk melakukan uji normalitas kita lakukan kayak kemarin, analyze, descriptive, statistic, explore. Kemudian kita masukkan yang standardized residual. Sorry ya, ini tadi saya standardized residual karena tadi saya melakukan standardized-nya ada 2, jadi satu saja. Melakukan standardized-nya satu kali saja, sehingga di sini 2, tapi nilainya sama, min 0,92, min 0,92, min 0,07, min 0,27. Karena tadi saya pencet generalize, univariate, dan standardized-nya 2 kali, jadi ini clear ya. Kemudian kita mau melakukan normalitas terhadap ini. Jadi bedanya adalah kalau pada one way ANOVA, uji normalitas kita lakukan pada masing-masing nilai. Kalau di sini kita melakukan uji normalitasnya adalah pada nilai standardized residual yang kita hitung tadi, ZRE ini. Ya, maka untuk melakukan uji normalitasnya normalitas adalah analyze, descriptive, explore, terus yang dimasukkan adalah standardized ini. Ya, kemudian plot, lalu pilih normality test with normality plot with test, continue, oke. Ya, nah baru ya hasil yang ini kita lihat. Ya, ada di PPT ya, step by stepnya. Shapiro Wilk P 0,268, berarti dia lebih dari 0,05, maka dia berarti adalah signifikan, berarti dia adalah normal ya. Kalau P lebih dari 0,05 di uji normalitas berarti dia normal, maka kita bisa melakukan uji parametrik ANOVA. Oke. Nah, sekarang balik lagi yang akan kita lakukan adalah uji
two-way answer. Tadi barusan kita melakukan normalitas ya. Sekarang kita melakukan uji two-way apa? Kita lakukan analyze, general linear model, univariate. Tapi kita hilangkan dulu, save, kita hilangkan dulu standardize-nya. Cheat, karena tadi kita menghitung untuk error. Standardize-nya dihilangkan, continue, ya. Kemudian dependent variable, oke. Nah, sekarang kita, ini saya lupa ya, apa ya? Option saya. Bentar ya, bukan ini. Bukan ini. Nah, ini. Oke, jadi plot ya. Plot. Jadi plotnya beda nih kalau kita milihnya standardize-nya dihilangkan ya. Ketika kita klik plot ini beda. Nah, ini di sini. Ada horizontal axis sama straight lines. Untuk horizontal axis kita ambil faktor yang lebih sedikit jumlahnya. Kalau treatment ada objek dari A, B, C, berarti ada 3. Gender ada male, female, berarti ada 2. Yang lebih sedikit adalah yang gender, horizontal axis ya. Yang separate lines adalah treatment. Oke, kemudian add masuk di sini gender dikali treatment. Ini untuk nanti supaya ada pilihan interaksi antara gender dan treatment. Ya, continue, kemudian post hoc. Post hoc-nya kita pilih nih, ya. Treatmentnya kita masukin ke post hoc, gendernya kita masukin ke gender, ya. Nah, kok nggak keluarnya ini ya, maaf. Ini kayaknya tadi belum ini. Slide. Harus sampai sini ya. Udah nih horizontal axis. Oh, sama betul berarti salah. Ya, jadi di sini betul. Jadi kita pilih plot. Kemudian tadi ya, horizontal axisnya ada treatment, horizontal axisnya adalah gender, separate line adalah treatment, kemudian kita add, lalu continue tadi sudah. Kemudian post hoc-nya kita pilih ya, ini dimasukin dulu, ini dimasukin dulu. Kemudian ingat tadi ini ada 6 kelompok, berarti lebih dari 5 kelompok, berarti tidak pakai Bonferroni. Ya, pilihannya adalah P atau Dumer. Nah, kita mau membandingkannya apakah terhadap kontrol saja? Ya, tidak. Kita ingin membandingkannya banyak biasanya ya, sehingga kita mungkin lebih cocok menggunakan Duner. Ya, lebih dari 2 sided ya. Jadi ini lebih dari 2 sided aja. Terus continue. Kemudian display min for semua. Min, jadi kita pengennya 2. Ada treatment, ada gender, ada treatment gender. Compare min f. Kita milih lagi ya post hoc ini. Usah ya. Save-nya enggak. Deskriptif statistik tambahannya dengan kita mau homogenitas ya. Oke. Ini udah ya. Oke. Nah, kita lihat hasilnya. Ini ada homogenitasnya ya. Revin. Nah, ini semua di atas 0,05 hasil uji homogenitasnya, berarti dia homogen ya. Kemudian ini hasilnya nih ya. Nah, ini sama dengan kita tadi. Treatment 71, gender 313, treatment interaction ya, treatment versus gender 521 tadi kan sama ya. Error 224 ya. 71, 313, 521, 224 sama ya ini. Coba kita lihat sekilas. Nah, ini sama kan? 71, 313, 521, 224 ya. Berarti betul kita bisa melakukan secara manual statistik itu ya. Oke, jadi p-value-nya semua di bawah 0,05. Maka ketiga dari hipotesis 0 kita tolak ya. Oke, sudah selesai SPSS-nya. Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Oke.
kalian harusnya sudah tahu ya. 2 soal saya yaitu berhitung. Silahkan langsung belajar cara berhitung. Biasanya ngoreksinya gampang karena pada nggak bisa. Itu kan esai itu kan capek ngoreksinya satu kan. Tapi biasanya gampang karena nggak bisa gitu. Nggak diisi. Salah ya. Jadi gampang, jangan sampai itu terjadi. Jadi ini latihan yang saya kasih ya. Kemarin juga latihan. Contoh yang saya kasih itu kalian coba tulis di kertas, buat tabel, hitung kalkulator. Ya, itu latihan beberapa kali, 3 kali minimal, baru boleh pede ujian. Oke? Ya, mudah-mudahan nggak ketemu lagi ya di semester pendek ya untuk ujian untuk kuliah apapun termasuk Metostat. Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya karena sudah sore juga ya, kalian pengen istirahat sedikit pengen pulang ya. Kalau gitu mungkin kita cukupkan dulu kuliah kita hari ini. Selamat, semoga sukses ujiannya. Semangat, semoga sukses ujiannya. Saya tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Selamat ya. Sebenarnya akses bagaimana? Nanti saya kirim aja itunya link ya, tapi mungkin nggak segera ya. Nanti saya kirim link untuk Google Form. Kalian siapkan aja. Iya, kalian siapkan aja screenshot Zoom. Oke? Oke, baik. Iya, silakan kalau belum sempat itu saya ini. Kalau kalian belum sempat